Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Syartini dari kelompok RBC. Perspektif pendidikan Islam pada anak usia dini. Masa anak-anak adalah metode pertumbuhan dan perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pada saat ini, anak belajar menguasai ahli tertentu dan menghadapi tugas-tugas baru. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan betul berbagai proses perkembangan yang berlangsung dalam hidup anak pada periode ini. Mulai dari perkembangan kognitif anak, fisik motorik, bahasa, serta sosial emosionalnya. Pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok orang kepada orang lain atau masyarakat agar orang lain atau masyarakat itu berkembang secara maksimal sesuai dengan petunjuk agama Islam. Pendidikan Islam merupakan pembimbingan dan mengembangkan potensi manusia baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial secara bertahap sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya, jenis kelamin, bakat, tingkat kecerdasan, serta potensi spiritual yang dimiliki masing-masing secara maksimal. Dalam konsep pendidikan Islam, pendidikan yang utama dan pertama pada keluarga. Hal ini dikarenakan lingkungan pertama yang anak jumpai dan memulai interaksi dengan dunia sosial mulai dari sini. Dimulai dari anak lahir hingga beberapa tahun kemudian. Lingkungan paling dekat adalah ibu, bapak, dan keluarga yang lainnya. Tidak heran bila kemudian karakter paling melekat pada individu merupakan karakter dasar yang dimiliki oleh ibu atau ayahnya di luar figur genetik, faktor genetiknya. Hal ini diperkuat dengan konsep dalam teori pendidikan Islam yang menjadikan orang tua sebagai pendidik kodrati. Kiai Sahal Mahfud menegaskan bahwa pendidikan keluarga ditunjukkan untuk memberikan maslahah kepada masyarakat umum. Salah satu output dari pendidikan keluarga ialah anak dengan watak dan perilaku mulia, insan salih dan akram, serta manusia yang produktif. Kiai Sahal Mahfud mengajarkan kepada keluarga untuk bertanggung jawab terhadap setiap tugas dan kewajiban keluarga. Hal ini tercerminkan sikap beliau ketika putranya tidak naik kelas karena tidak mampu menghafal sebagai syarat kenaikan kelas. Kiai Sahal Mahfud tidak memarahi putranya, tetapi mengatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya sendiri. Masa usia dini sering disebut juga masa keemasan anak, karena pada masa rentan waktu usia dini itu sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan di masa yang akan datang setelah ia dewasa. Pertumbuhan kecerdasan banyak ditentukan pada masa usia dini. Begitu juga pertumbuhan watak dan sikap. Karena itu apabila pendidik lalai untuk memanfaatkan masa keemasan ini, maka akan berdampak bagi kehidupan di masa depan. Ada dua hal yang berpengaruh kepada pertumbuhan kecerdasan anak, yaitu satu, faktor bawaan heredity dan faktor pembentukan. Faktor bawaan untuk kita terima apa adanya, tetapi faktor bentukan adalah yang bisa diciptakan dan dibentuk. Disinilah letaknya peranan pendidikan usia dini. Faktor bentukan yang perlu diperhatikan oleh pendidikan yaitu pertama, kesehatannya, termasuk juga
gizinya. Apabila si anak sakit-sakitan dan kekurangan gizi, dapat dipastikan kepada kecerdasan anak sangat berpengaruh. Kedua, faktor pendidikan. Lewat faktor ini dilaksanakan pendidikan terhadap anak prasekolah, yaitu meliputi pendidikan bahasanya, kecerdasannya, watak atau karakter, pendidikan bahasa, pendidikan sosial, serta pendidikan agamanya. Pendidikan Islam anak usia dini dapat dimaknai dengan pendidikan yang didasarkan pada sumber ajaran Islam, yaitu ayat-ayat kholiyah atau Al-Quran dan hadis, serta ayat-ayat kauniyah atau alam semesta beserta fenomenanya. Maka secara konsep dan moral ideal didasarkan pada wahyu ilahi. Sedangkan pada aspek pengembangan dan praktis diupayakan secara ilmiah yang berkelanjutan atau continue development, dengan cara memahami manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan fenomenanya, serta lingkungan di mana manusia tinggal dan berinteraksi dengan sesamanya. Demikianlah teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.